Menjadi pesepak bola profesional dan menikmati kehidupan glamor ala superstar adalah impian bagi banyak orang. Banyak superstar terkenal karena skill olah bolanya yang menawan dan ketajamannya saat mencetak gol. Banyak negara penghasil pemain hebat diantaranya adalah negara Brasil. Banyak pemain full skill yang berasal dari negara satu ini. Contohnya saja adalah Ricardo Kaká, Romario, Ronaldinho, Ronaldo Nazario, dan masih banyak lagi yang lainnya yang tidak akan pernah dilupakan masyarakat Brasil. Namun, ada satu nama pemain Brasil yang selalu ingin dilupakan karena bikin malu Brasil yang terkenal karena skill olah bolanya. Pemain itu bernama Carlos Enrique Raposo. Situs tcfootballtimes.co menjulukinya Football's Most Audacious Conman atau penipu paling berani di sepak bola. Pers lain menyebutnya penipu terbesar dalam sejarah sepak bola. Lantas mengapa Carlos Kaiser disebut sebagai penipu terbesar dalam dunia sepak bola dunia? Dan kenapa banyak klub yang tertipu karena dia? Di dalam video kali ini, kita akan membahas Carlos Enrique Rosso, penipu terbesar dalam sejarah persepakbolaan Brasil. Carlos Enrique Raposo atau Carlos Kaiser lahir di Porto Alegre, Brasil, pada 2 Juli 1963. Nama panggilan itu diambil dari Der Kaiser yakni Franz Beckenbauer, seorang pemain legenda asal Jerman karena dirasa perawakannya mirip legenda Jerman itu. Segalanya dimulai di Akademi Sepak Bola Botafogo tahun 1972. Carlos Kaiser, saat itu berusia 9 tahun, menempa diri di situ. Singkat saja, ia pindah ke Flamengo tahun berikutnya dan menempa diri selama 9 tahun. Pencari bakat dari Puebla, klub sepak bola di Meksiko, melihat sesuatu yang hebat pada diri Carlos Kaiser dan memboyongnya. Yang terjadi adalah di Puebla inilah Carlos Kaiser membangun diri sebagai penipu. Ia kembali ke Botafogo sebagai remaja siap bermain, tapi catatan karirnya di Puebla membuat pelatih mengernyitkan dahi. Sepanjang 1979 hingga 1981 di Botafogo, Carlos Kaiser tak pernah bermain. Setelah itu Carlos Kaiser pindah dari satu ke lain klub, Flamengo, Independiente, Bangu, Gazélec Ajaccio, kembali ke Flamengo dan Bangu, Fluminense, Vasco da Gama, El Paso Sixers, America, RJ, dan kembali ke Botafogo kali kedua, tanpa pernah bermain sekalipun. Carlos Kaiser tercatat sebagai pemain terkenal Brasil yang tak pernah bermain. Carlos Kaiser dikaruniai fisik menarik layaknya pesepak bola profesional, wajah relatif ganteng, dan rambut gondrong seperti Mario Kempes. Siapapun yang kali pertama melihatnya akan kepincut dengan penampilannya. Lebih dari itu, Carlos Kaiser punya kebugaran fisik di atas rata-rata. Bahkan melebihi pemain sepak bola profesional di zamannya. Kelebihan lain Carlos Kaiser adalah kemampuan menjalin pertemanan. Entah bagaimana dia bisa akrab dengan agen pemain, wartawan berpengaruh, dan sejumlah pemain bintang Brasil, Romario, Ricardo Rocha, Renato Gaucho, dan Bebeto. Carlos Kaiser membujuk nama-nama besar itu untuk merekomendasikan dirinya kepada pelatih klub. Entah bagaimana, semua pemain bintang itu tidak keberatan. Ia membayar, atau mentraktir, wartawan untuk menulis profil dirinya, lengkap dengan kehidupan sehari-hari, dan komentar pemain hebat tentang dirinya. Tipuan cerdas lain yang dilakukan Carlos Kaiser adalah ponsel palsu. Di era 90-an, ketika HP masih sebesar batu bata, ponsel adalah sesuatu yang mahal dan hanya berada di tangan orang berduit. Carlos Kaiser tahu itu. Ia menggunakan ponsel palsu, yang selalu dibawa kemanapun dan berpura-pura menghubungi atau menerima panggilan entah dari mana. Jika ada yang bertanya, Carlos Kaiser mengatakan klub di luar negeri menghubunginya. Setiap kali usai menandatangani kontrak dengan klub besar, dia akan meminta waktu beberapa pekan melakukan latihan fisik. Setelah itu, ini yang paling menarik, ia akan pura-pura cedera atau sengaja membuat dirinya cedera. Dia punya dokter gigi yang mendukung aksi penipuannya. Dokter itu mengklaim Carlos Kaiser memiliki infeksi vokal, yang membuat dokter klub tempatnya dikontrak mempercayainya. Hampir semua kontrak Carlos Kaiser berdurasi pendek, antara 3 sampai 6 bulan.
Akibatnya, dia sering pergi sebelum kontraknya berakhir dan aksi penipuannya tak terungkap. Pelatih Botafogo Ronaldo Torres yang kali pertama mengetahui aksi penipuan Carlos Kaiser. Secara kebetulan Torres mendengar percakapan pura-pura Carlos Kaiser dengan ponsel palsu. Hanya Torres yang tahu Carlos Kaiser salah mengucapkan dan menyusun kalimat dalam bahasa Inggris. Maklum Carlos Kaiser tak pernah belajar bahasa Inggris. Saat itu tahun 1991 hingga 1992, Carlos Kaiser terikat kontrak dengan Botafogo kali kedua. Kontrak pertama tahun 1979 hingga 1981. Torres mengikuti Carlos Kaiser berkeliling, menguping pembicaraan dalam bahasa Inggris dengan ponsel palsu berkali-kali. Akhirnya, Torres menyadari Carlos Kaiser adalah penipu. Ketika segalanya belum terungkap, karena Torres masih perlu mencari bukti lain, Carlos Kaiser meninggalkan Botafogo karena kontraknya habis dan dia tak pernah bermain. Setelah itu, Carlos Kaiser pensiun dan namanya tak terdengar lagi. Di sebuah klub, Carlos pernah duduk di bangku cadangan. Tak hilang akal, ia berkelahi dengan penonton hingga mendapat kartu merah dengan alasan terprovokasi hanya demi tidak mendapat kesempatan bermain. Tahun 2011, dalam wawancara dengan Globo, Carlos Kaiser mengakui dirinya penipu. Dia ingin menjadi pemain sepak bola tapi tidak ingin bermain sepak bola. Apakah Carlos Kaiser benar-benar tidak punya bakat? Seorang wartawan mengatakan Carlos Kaiser punya bakat dan itulah yang dilihat Puebla, klub dari Meksiko. Namun, Carlos Kaiser tak ingin mengembangkannya karena tidak ingin bermain sepak bola secara serius. Ia hanya ingin menjadi bintang sepak bola, tapi tidak bermain bola. Carlos Kaiser mencapai impiannya, dan tercatat sebagai bintang sepak bola yang tak pernah bermain bola. Ia bangga telah mencapai impiannya, dan tidak menyesali semua aksi tipu-tipu selama 2 dekade. Dunia mencatat Carlos Kaiser sebagai penipu terbesar dalam sejarah sepak bola. Begitulah kisah penipu terbesar di dunia sepak bola yang bernama Carlos Kaiser. Kisahnya menginspirasi pembuatan film yang berjudul Kaiser. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta share ke teman-teman kalian semua agar mereka tahu juga informasi yang sudah kamu dapatkan. Terima kasih sudah menonton video kali ini, dan sampai jumpa di video cari tahu selanjutnya. Klub membutuhkan waktu 2 tahun untuk membawa trofi lagi. Mereka memenangkan trofi Liga Divisi 1 untuk kedua kalinya pada musim